شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak Ibu sekalian, apakah hukum-hukum yang berkenaan dengan pengamalan puasa 6 hari di bulan Syawal itu? Yang pertama, puasa Syawal dilaksanakan sebanyak 6 hari. Jadi jumlah harinya adalah 6 hari. Yang kedua, tidak harus dilaksanakan berurutan. Jadi puasa Syawal boleh Bapak Ibu sekalian kita laksanakan secara berurutan dan itu yang utama, namun bukan kewajiban. Boleh kita puasa misalkan tanggal 5 Syawal, tanggal 6 Syawal, atau kita mau barengin. Mau kita barengkan dengan puasa Senin, Kemis, tidak ada masalah. Dipisah-pisah. Walaupun memang yang utama adalah berurutan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa paling afdol atau utama melakukan puasa Syawal secara berturut-turut. Nah, kemudian yang ketiga, tidak diharuskan langsung puasa di hari atau tanggal 2 Syawal, keesokan daripada hari Lebaran. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tidak ada keharusan kita memulai puasa Syawal itu di tanggal 2 Syawal langsung misalkan. Itu tidak ada. Walaupun memang dianjurkan bagi kita untuk bersegera ya, mensegerakan amal soleh itu. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang paling afdal dilakukan secara berturut-turut setelah sholat Idul Fitri, artinya keesokan harinya ya. Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal, maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal, dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mana beliau menganjurkan agar dipercepat, bisa dilaksanakan tanggal 2 Syawal, tapi ini bukan sebuah kewajiban. Kita boleh melaksanakan kapan saja. Lalu kemudian yang keempat, sebaiknya dahulukan qadha Ramadan. Jadi kalau ada di antara kita yang batal puasa Ramadannya baik karena haid, karena nifas, karena safar perjalanan, atau karena sebab-sebab lainnya, maka yang paling utama selesaikan dulu puasa Ramadan itu. Kenapa? Karena Ramadan itu ibadah puasa yang hukumnya wajib, sementara puasa Syawal hukumnya sunnah. Nah, dalam hadis yang kami bacakan tadi, yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah adalah yang wajib. Maka qadha Ramadan, mengganti puasa Ramadan di mana kita batal, itu harus lebih didahulukan daripada puasa sunnah Syawal. Lalu alasan kedua, kenapa qadha didahulukan, mengganti puasa Ramadan dahulukan daripada puasa Syawal? Karena hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, artinya apa? Penuh. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, kalau Ramadannya masih ada bolong-bolongnya, berarti dia tidak mengikuti puasa Ramadan karena belum selesai puasa Ramadannya. Jadi berdasarkan teks daripada hadis ini, barang siapa yang puasa Ramadan artinya penuh, kalau dia pernah batal sehari 2 hari, ya ganti dulu. Tsumma atba'ahu, lalu kemudian diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Kemudian yang keempat, niat boleh di siang hari. Jadi niat puasa Syawal itu boleh di siang hari. Misalkan Bapak Ibu tanggal 5 misalkan kita nggak puasa, nggak sahur, nggak apa, pulang dari masjid, kok kita lihat kegiatan hari ini nggak banyak dan nggak ada tamu, kita nggak mau namu. Jam 8 kita baru niat untuk, wah kalau gitu saya puasa Syawal aja deh. Nah, ini dibolehkan, berbeda dengan
Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, sebagian ulama mengatakan bahwa puasa Syawal itu boleh dilakukan setelah bulan Syawal. Ya, tapi ini pendapat sangat sedikit sekali. Karena apa? Di situ Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari. Jadi penekanan Rasulullah itu puasa 6 hari. Jadi para ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah, salah seorang ulama di di Saudi Arabia, beliau termasuk yang berpendapat bahwa puasa 6 hari yang mengikuti bulan Ramadan itu tidak harus di bulan Syawal. Karena Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu, lalu kemudian mengikuti puasa Ramadan itu dengan sitan, dengan puasa 6 hari. Jadi mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, mau bulan Dzulhijjah, enggak apa-apa menurut beliau. Walaupun yang utama di bulan Syawal. Lalu bagaimana dengan kalimat min Syawal? Min Syawal itu Rasulullah SAW menyatakannya karena kebanyakan melaksanakan di bulan Syawal. Tapi itu bukan titik tekan. Titik tekannya adalah mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal. Ya, 6 hari boleh di bulan Syawal karena itu yang paling dekat dan itu kebanyakan orang melakukannya di situ. Tapi juga kalau di Syawal nggak sempat, boleh di bulan-bulan setelahnya. Yang penting tsumma atba'ahu sittan, yang penting mengikuti bulan Ramadan dengan 6 hari puasa. Min Syawal, kata-kata Syawalnya hanya penekanan karena kebanyakan orang melakukannya di bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana kalau kita punya qadha Ramadan cukup panjang, misalkan 15 hari karena lagi nyusui atau lagi apa, safar misalkan. Nah, sementara waktunya udah sangat mepet, gak mungkin kita melaksanakan qadha itu sekaligus dengan 6 hari bulan Syawal. Nah, apakah boleh dalam keadaan seperti ini mendahulukan Syawal dulu? Boleh Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Ya, jadi menyelesaikan qadha Ramadan dulu, baru kemudian 6 hari bulan Syawal itu yang utama. Yang utama menyempurnakan yang wajib dulu. Tapi kalau kita nggak punya cukup waktu karena qadhanya mungkin banyak atau karena kesulitan kita mencari waktu di bulan Syawal, banyak syawalan, banyak undangan sana sini. Kalau kita puasa qadha dulu nggak dapat bulan Syawalnya misalkan, ya nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kita dahulukan Syawal, nanti qadha Ramadannya ganti Ramadannya di bulan-bulan yang lain. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah baru mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal-amal soleh kita, salat tarawih kita, puasa kita, qiyamul lail kita, doa-doa yang kita panjatkan. Jazakumullah khairan katsira. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi Sahabat Store.